Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Alhamdulillah, kita sampai kepada pembahasan muqaddimah surat Al-Baqarah, di mana sampai kepada firman wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin kepada akhirat. Ini sifat orang-orang yang beriman, percaya adanya kehidupan yang disebut dengan kehidupan akhirah, meyakini dengan sebenar-benarnya, yakin, tidak ada sedikit pun ragu bahwa ada kehidupan setelah kita wafat yang disebut dengan negeri akhirat. Sebagaimana saat ini kita hidup di negeri yang kita sebut dunia, maka ada juga kehidupan setelahnya itu yang justru kehidupan yang kekal, kehidupan yang sesungguhnya disebut dengan negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang diberikan petunjuk. Orang-orang yang punya keimanan adalah orang-orang yang telah Allah berikan petunjuk kepada mereka, sebagaimana sifat-sifat yang disifati oleh Allah dari karakter orang beriman yang sudah dibahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Dan Allah katakan mereka itulah orang-orang yang sukses yang sesungguhnya. Wa ulaika humul muflihun. Mereka sukses meraih derajat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagian dari keimanan terhadap alam akhirat. Jadi alam akhirat ini mulai disebut sebagai alam akhirat itu kapan? Ini pertanyaan juga. Apakah kuburan itu termasuk alam akhirat? Orang yang meninggal hidup di alam, di dalam kuburan, ulama mengatakan itu belum masuk alam akhirat. Itu disebut alam barzakh. Disebut alam barzakh. Maka dijelaskan barzakh itu adalah hajizun baina syai'ain. Alam barzakh itu adalah satu alam yang dia berada di antara alam dunia dan alam akhirat. Berarti dia berada di antara alam dunia dan alam akhirat. Dia bukan alam akhirat. Dia berposisi di antara alam dunia dan alam akhirat. Sebab itu ada riwayat, ya, Rasul bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Kuburan itu adalah fase awal. Di sini disebut fase awal, tapi belum masuk ke alamnya.
masih mulai permulaan dari fase akhirat dan akhir daripada fase dunia. Itu. Jadi belum masuk ke alam akhirat, dia masuk alam barzakh, dia punya nama sendiri. Dan kuburan itu, alam barzakh bukan di dalam kubur. Kalau dalam kubur kita gali itu kuburan, kita lihat jenazahnya masih ada, kain kafannya masih ada, yaitu alam dunia. Dia punya alam dimensi yang berbeda. Dia di dimensi yang berbeda. Kalau masih kelihatan oleh kita, itu alam dunia. Jenazahnya masih bisa dilihat, kain kafannya. Tapi ruhnya itu sudah pindah ke alam barzakh. Yang pindah ke alam barzakhnya itu ruhnya. Ruhnya. Jasad di dunia. Jasadnya di alam dunia. Tapi ruhnya itu sudah berpindah ke alam akhirat. Nah, maka dari sini kita bisa pahami bahwa yang disebut alam akhirat itu dimulai sejak hari kebangkitan. Dibangkitkan kita, itulah alam akhirat yang paling awal. Nah, ketika kita bangkit, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, menyatakan kita bangkitnya dengan ruh dan jasad. Kita dihidupkan kembali lagi. Kalau di alam barzakh ruh saja yang hidup. Tapi ketika alam akhirat, Allah kembalikan kita lagi hidup seperti semula dengan ruh dan jasad. Ini keyakinan imam besar kita, ya, Imam Al-Ghazali. Kalau golongan ilmuwan Islam, golongan para filosof Muslim, yang mereka meyakini dengan ruh saja, tidak dengan jasad di hari kiamat. Seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rushdi, keyakinannya seperti itu. Tapi keyakinan imam besar kita, Hujjatul Islam, Abu Hamid Al-Ghazali, dan diikuti oleh ulama-ulama lainnya, bahwa kita dibangkitkan dengan ruh dan jasad. Dan ini pasti terjadi. Harus diyakini, harus diimani. Masuk kepada ruknun min arkanil iman, rukun iman. Jadi kalau kita susun peristiwa yang terjadi di hari kiamat, di alam akhirat, sekali lagi tidak ada satupun penjelasan di dalam nas urutannya, ya. Tapi kalau peristiwanya ada disebutkan di dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasul. Tapi urutannya itu, prosesinya itu secara urutan yang terjadi apa duluan, kemudian akhirnya apa, tidak ada satupun keterangan yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Jadi sifatnya apa kalau para muhakkikun, para ulama yang membuat riset dan penelitian dan coba menjelaskan secara berurutan peristiwa satu persatu yang terjadi di hari akhirat atau yaumul qiyamah, itu sifatnya zonni, spekulasi, dugaan, bukan qat'i, sesuatu yang pasti kebenarannya, tidak. Ya, jadi sekali lagi urutan-urutan peristiwa yang terjadi di dalam alam akhirat atau di yaumul qiyamah itu sifatnya adalah ijtihadnya para ulama. Tidak ada satupun keterangan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis yang menjelaskan urutan-urutannya. Tapi peristiwa-peristiwa yang ada di dalam hari kiamat itu ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini saya coba menjelaskan hasil riset, penelitian dan penjelasan dari para al-muhaqqiqun terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari kiamat. Karena di tafsir di sini menjelaskan bagian daripada meyakini alam akhirat, kita harus percaya kepada apa? Percaya ba'tsin. Ada yang namanya hari kebangkitan. Ba'ts. Ada yang namanya jaza.
balasan. Ada yang namanya jannah, surga. Ada nar, api neraka. Hisab, perhitungan. Mizan, timbangan amal, dan seterusnya. Nah, ini semua ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya coba jelaskan secara berurutan sesuai hasil ijtihad para ulama. Yang pertama itu ceritanya kita di dalam kubur. Di dalam kubur, kemudian seluruh makhluk sudah mati. Bagaimana tidak hancur makhluk yang ada waktu itu? Itu Allah hancurkan alam semesta. Sehancur-hancurnya. Langit hancur, bumi pun hancur. Bahkan digambarkan seperti kertas, alam semesta itu seperti kertas, kemudian kertas itu diramas dengan telapak tangan. Sekuat-kuatnya. Kertas itu yang kecil diibaratkan alam semesta, otomatis hancur semuanya. Dan yang menghancurkan itu malaikat. Allah tugaskan malaikat yang menghancurkan. Jadi malaikat begitu besar. Ya, sampai di riwayat kitab Daqaiqul Akhbar, alam semesta itu berada di dalam sangkakalanya malaikat. Malaikat Israfil. Ketika ditiup, hancur alam semesta. Jadi alam semesta hanya kecil, berada di dalam sangkakalanya malaikat. Jadi malaikat saja begitu besar, untuk kita imajinasikan tidak mampu. Bagaimana Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, hancur semua alam semesta ini. Tidak tersisa makhluk hidup. Hancur. Ketika sudah hancur, ternyata di dalam Al-Quran ada informasi menarik. Di surat Ibrahim ayat 48. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi wassamawatu. Di hari itu bumi yang sudah hancur, langit-langit yang sudah hancur diganti dengan bumi dan langit yang baru. Berarti bisa dipahami, Allah hancurkan dulu semua. Sudah hancur, diciptakan lagi bumi dan langit yang baru. Tentu secara fisik akan berbeda dengan saat ini yang kita hidup saat ini di bumi, ataupun langit yang kita lihat saat ini. Setelah sudah diciptakan bumi dan langit yang baru, kemudian disitulah Allah bangkitkan kita. Allah bangkitkan kita dari kuburan. Itulah yang disebut di dalam Al-Quranul Karim, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Surat Al-Mu'minun, ya, ayat 100. Setelah mereka hidup di alam barzah, maka mereka menanti penantian sampai muncul waktu hari mereka dibangkitkan. Itulah yang disebut hari kebangkitan, atau bahasa Al-Quran Yaumul Ba'ats. Bangkit ruh dan jasad, kita hidup lagi, dihidupkan kembali oleh Allah Ta'ala. Ada satu kitab membahas masalah hari kebangkitan itu, Yaumul Ba'ats, dibahas secara spesifik, secara rinci oleh salah satu ulama bernama Ibnu Abi Daud. Ibnu Abi Daud, anaknya Imam Abu Daud. Abu Daud yang meriwayatkan hadis dan mengkodifikasi hadis dalam kitab Sunan. Itu putranya ulama juga. Tapi biasa kalau bapaknya terlalu pandai, anaknya ketutup. Iya. Bapaknya terlalu alim, bapaknya terlalu tersohor, terkenal. Padahal anaknya hebat, anaknya pengarang kitab, anaknya ulama besar. Bahkan Az-Zahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala menulis biografi putra dari Imam Abi Daud, ulama besar.
Tapi karena ayahnya terlalu besar, anaknya tertutup. Jarang orang kenal Ibnu Abi Daud. Yang kenal Abu Daud, Sulaiman bin Ash'as As-Sijistani, yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Nah, putranya Abu Daud namanya Ibnu Abi Daud mengarang kitab namanya Kitabul Ba'thi. Kitab tentang kebangkitan, hari kebangkitan. Itu dijelaskan oleh Az-Zahabi di dalam kitab Syiaru A'lami Nubala. Setelah kita bangkit, proses kedua, kita dihimpun, digiring, berada di satu tempat, satu lokasi yang disebut dengan Al-Mahsyar. Di dalam Al-Quran disebut di surat Al-Anfal Thumma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian mereka digiring menuju kepada pencipta mereka. Ini lokasi padang mahsyar. Sebagian ulama menjelaskan lokasinya di Palestina, di Baitul Maqdis. Itulah padang mahsyar nanti. Ada riwayat yang menerangkan hal itu. Ya, nanti kita semua digiring di tempat itu. Salah satu ulama bernama Syekh Mahir Ahmad As-Sufi, ya, menulis kitab berjudul Bidayah Yaumil Qiyamah, permulaan hari kiamat. Di situ membahas tentang Ardul Mahsyar, lokasi dihimpunnya manusia, dan dijabarkan di situ ada salah satu riwayat, artinya masih banyak riwayat yang lain, ya. Ada perbedaan lah di kalangan para ulama. Tapi ada satu riwayat menerangkan tempatnya itu tempat padang mahsyar, dihimpunnya manusia seluruhnya, itu letaknya di Palestina, di Baitul Maqdis, di Yerusalem kalau bahasa lebih lengkapnya lagi. Nah, di situ dihimpun kita. Setelah dihimpun, ini kan kita berbicara alam akhirat, hitungannya wagal ba'dul ulama paling singkat 300 tahun. 300 tahun. Tapi dijelaskan di dalam kitab Ajalatus Sibak ila Makarimil Akhlaq, walaupun kitab ini membahas tentang akhlak karya Al-Habib Muhammad Al-Haddar, tapi di situ ada kutipan mengenai lamanya mereka menanti di padang mahsyar paling sedikit 300 tahun. Tapi orang-orang yang baik dipersingkat oleh Allah rasa. Ya 300 tahun tapi terasa singkat begitu. Tapi orang-orang yang memang min ahlin nar, dia merasakan ya waktu yang panjang itu dalam keadaan tersiksa. Itu baru berdiri itu, menanti. Disebut dengan padang mahsyar. Mahsyar tempat perhimpunan. Setelah itu, proses ketiga, kalau yang saya amati, proses ketiga ini agak sedikit berbeda dengan keterangan Al-Muhakkik. Kalau Al-Muhakkik menyebutkan proses ketiga itu al-arad, presentasi amal. Jadi kita punya amal dipresentasikan di hadapan Allah Ta'ala. Laisa bainahu wa bainallah turjaman. Hanya ada dia dengan Allah, gak ada pengacara, kata Rasul dalam hadis. Laisa bainahu wa bainallah turjaman. Tidak ada bagi dirinya dan Allah penterjemah. Kalau bahasa kita modern, itu pengacara tidak ada. Yang membela kita tidak ada. Kita langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah ya memerintahkan kita menyodorkan, mempresentasikan amal kita. Tapi yang mempresentasikan anggota tubuh kita, bukan kita. Tangan bicara kita lakukan ini, begini, begini, begini. Kaki bicara begini, begini. Lidah semuanya. Ya, itu yang disebutkan di surat Yasin itu. Nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu namanya al-arad, presentasi amal. Nah, sudah begitu, al-arad di sini dari hasil penelitian dari kitab-kitab tafsir, saya lebih condong ke pendapat yang ketiga setelah hari kita dibangkitkan kemudian dihimpun,
Yang ketiga itu berdasarkan urutan di dalam Al-Quran itu adalah diberikan kitab. Kitab dulu baru presentasi amal. Kita harus beriman adanya kitab amal. Kitabul amal. Kitab amal ini disebutkan di dalam surat Al-Kahfi dan di surat Al-Insyiqaq juga ada. Ya, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada. Ini ayat ini bercerita bahwa di hari kiamat nanti diberikan kitab. Nah, kau melihat orang-orang pendosa, orang-orang yang melakukan kejahatan, mereka itu ketakutan. Ketika mereka diberikan kitab tersebut, mereka mengatakan, ini buku apa ini? Kok semua amal buruk kita tercatat? Baik yang kecil maupun yang la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Berarti ada di yaumil akhir itu yang disebut dengan kitab amal. Saya simpulkan kitab amal ini ada 3 golongan. Ada yang menerima dengan tangan kanan. Mereka itu disebut ashabul yamin, dan mereka itulah yang disebut sebagai ashabul jannah, penghuni surga, orang-orang yang selamat. Sisi kanan diberikan. Fa amman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Allah hada. Ya. Maka mereka diberikan kitab dari tangan kanan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Mereka kembali menemui ketika sudah menerima kitab di tangan kanan mereka, dia kembali menemui keluarganya masrura, bahagia, alhamdulillah. Wa amma man u'tiya kitabahu wara'a dhahri. Dan ada juga yang diberikan kitab dari belakang punggungnya. Fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Maka dia dipanggil celaka dia. Binasa dia. Dia dipanggang di neraka sa'ira. Itu yang diberikan kitab dari belakang. Ada juga yang diberikan kitab dari tangan kirinya. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam u'ta kitabiyah. Di surat yang lain ya. Ada yang diberikan kitab dia terima dengan tangan kirinya, maka dia mengatakan, aduh celaka saya. Celaka, seandainya saya tidak diberikan kitab kepada saya lewat tangan kiri. Itu simbolik bahwa yang terima dengan tangan kanan dia selamat, yang terima kitabnya dari belakang dia binasa, yang terima kitab itu dengan tangan kirinya dia juga celaka. Tuh. Makanya perbuatan baik selalu diawali dengan sisi kanan, ya, disunahkan. Itu baru proses ketiga tuh. Setelah kitab kita terima semuanya, baru masuk ke fase keempat. Sesuai ayat tadi. Ayat tadi menyebutkan apa? Diberikan kitab dulu baru dihisab. Maka yang keempat itu hisab. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Itu urutan dalam Al-Quran tuh. Sudah terima kitab belum selesai. Masih ada perhitungan. Ada hal menarik di sini. Rasul SAW bersabda, man husiba udziba. Siapa yang dihisab diazab. Siapa yang dihisab diazab.
Maka istrinya Rasul, ini termaktub dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan lahir 194, wafat 256 Hijriah. Ya Rasulullah, bukankah di Al-Quran mengatakan fasaufa yuhasabu hisaban yasira? Maka orang yang baik tadi terima kitab dengan tangan kanan, kan dihisab dengan hisab yang ringan. Tapi engkau bersabda bahwa orang yang dihisab diazab. Apa jawaban Nabi? Wa innama dzalikal arad. Walakin man nuqisal hisab yahlik. Yang dimaksud di ayat tersebut ternyata bukan hisab, tapi apa? Presentasi amal. Nah, orang yang kena hisab, kata Rasul, dia itu celaka dan binasa. Makanya saya selalu melarang untuk membaca doa yang salah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang ringan. Jangan doa seperti itu. Nabi katakan hadis Sahih Bukhari, hisab itu azab. Tapi yang diajarkan apa? Doa minta masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab. Allahumma inni as'aluka al-jannata bighairi hisab. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga tanpa hisab. Wah, nanti kelak juga di yaumil qiyamah Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, ada 70.000 umatku masuk surga tanpa hisab. Yadkhulul jannata min ummati sab'una alfa bighairi hisab. Kelak akan masuk ke dalam surga dari umatku 70.000 orang. Mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab. Kalau kita renungkan 70.000 dengan jumlah umat Islam yang begitu banyak, hampir miliaran, itu sedikit sekali. Maka dijelaskan di dalam riwayat yang lain oleh para ulama, oleh para muhaddithun, kita ini umat terbaik. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita umat terbaik, masa yang masuk surga tanpa hisab hanya 70.000 orang. Dijelaskan bahwa setiap masing-masing dari 70.000 orang itu, mereka bisa juga memberikan syafaat kepada orang lain yang kelak juga masuk surga sebab syafaat mereka tanpa hisab. Jadi 70.000 nih. Nanti tiap-tiap mereka kasih syafaat juga. Syafaat paling tertinggi kan syafaat Rasul Muhammad SAW. Kemudian syafaatnya para anbiya, para rasul. Kemudian syafaatnya orang-orang soleh, para aulia, para solehin. Ya, yang 70.000 kita husnuzon, yang mereka ini dah. Nah, mereka nanti memberikan pertolongan kepada umat Islam di yaumil qiyamah, yang ditolong oleh mereka juga nanti masuk surga tanpa hisab. Contoh sederhananya begini. Kalau bicara dunia deh. Bicara dunia, kepala negara, presiden. Itu kalau mau masuk ke mana kan pakai pemeriksaan tuh. Tapi kalau presiden khusus dia. Betul tidak? Presiden itu masuk langsung sama rombongan. Tapi kalau orang biasa ditahan dulu, diperiksa pakai alat detektor. Tasnya apa, tas apa. Nah, kita kalau nebeng ikut presiden yang manggil, kau ikut saya. Ikut. Kalau kita ikut rombongan presiden, kita akan sama dengan presiden, gak perlu diperiksa lagi, langsung masuk. Gak ada lagi hisab-hisab, gak ada. Nah, itu sama halnya dengan yang terjadi di hari kiamat. Kalau yang manggil kita Nabi Muhammad, selesai. Yang ngasih syafaat Rasul. Atau yang di bawahnya para anbiya, para rasul. Atau yang di bawahnya para aulia, para solihin. Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya manggil kita. Oh, ini dia di dunia sering doa sama saya, sering Fatihah sama saya. Ikut. Karena beliau tidak kena hitungan hisab, karena kita ngikut beliau, akhirnya kita juga tidak dihisab oleh Allah Ta'ala. Begitu analoginya. Jadi akan banyak. 70.000 itu artinya bos-bosnya. Ya. Bos-bosnya. Para aulia, para solihin. Ya. Para anbiya juga masuk umatku. Wah, sebagian ulama mengatakan dibedakan. Di situ hadis itu berbicara hanya umat Islam. Artinya Rasulullah dengan
sahabatnya, ahlul baitnya, para ulama itu. Kalau para anbiya punya kelas berbeda lagi. Gitu. Nah, jadi pemahamannya seperti itu. Kalau hanya 70.000 saja berarti kita ini gak lolos. Kita mau minta kepada Allah, ya Allah masukkan saya surga tanpa hisab, tapi qautanya itu hanya 70.000. Wah, sahabat saja 124.000 orang. Sahabat, menurut salah satu pendapat Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Shahaba, kurang lebih jumlahnya sama dengan para anbiya dan para rasul, 124.000. Itu sudah habis quota. Belum lagi tabi'in, ya orang-orang soleh banyak. Para aulia banyak, itu kitab Hilyatul Aulia wa Tabaqatul Asfiya ada 9 jilid, cetakan yang saya punya 9 jilid. Itu menjelaskan biografi para aulia, para solihin. Tambah mereka lagi, tambah jauh lagi, quotanya habis. Wah, zaman sahabat saja quota kita habis. Seandainya sahabat ini semuanya insya Allah masuk surga tanpa hisab, selesai kita. Hanya 70.000 quota yang masuk surga tanpa hisab. Sahabat 124.000 habis, nggak dapat kita. Tapi pemahamannya bukan begitu. Mereka nolong kita, syafaat kepada kita, kita ikut mereka masuk surga tanpa hisab. Makanya harus punya hubungan dengan mereka, harus punya ta'alluq dengan mereka, cinta kepada para aulia, cinta kepada kaum solihin. Nah, kita masuk dalam golongan itu. Kalau kita hidupnya masa bodoh, ya di sana juga akan kita diabaikan, gitu, diabaikan. Nanti susah sendiri di yaumil qiyamah. Mau modal apa? Modal sholat, modal puasa, pas-pasan sholat kita banyak kekurangan, gitu. Mereka ini yang dikasih jatah oleh Allah untuk memberikan asy-syafa'ah. Sudah keberapa? Keempat. Setelah hisab, masuk ke fase kelima, timbangan amal, mizan. Nah, ini mizan timbangan beda lagi nih, ditimbang lagi. Wah, ini Imam Ghazali menulis kitab berjudul Mizanul Amal, timbangan amal. Lahir 450, wafat 505 Hijriah. Di dalam Al-Qur'an itu disebutkan, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Nah, fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ini fase keberapa? Kelima ya? Kelima itu timbangan amal. Timbangannya beda dengan timbangan dunia. Kalau timbangan dunia, kalau berat dia ke bawah, ya. Makin berat dia ke bawah. Kalau timbangan akhirat, makin berat dia ke atas. Dan tempat timbangannya itu seluas langit dan bumi. Siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat, maka dia selamat. Makanya di Al-Quran, di surat apa tadi? Surat Al-Qari'ah ya? Surat Al-Qari'ah itu, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ mawazinuhu, siapa orang yang timbangan amalnya berat, artinya timbangan amal baiknya berat, fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka nanti dia hidup di dalam kehidupan yang menyenangkan, yaitu di surga. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu, siapa orang yang timbangan amal baiknya ringan, dosanya lebih banyak daripada yang baik, maka tempat kembalinya adalah hawiyah, neraka hawiyah. Narun hamiyah, ditutup oleh Allah, apinya sangat panas. Yang mengatakan apinya sangat panas bukan manusia. Standarnya Allah tuh. Standarnya Allah, api itu sangat panas. Di ayat yang lain sampai tembus ke ulu hati. Nah, na'udzubillah. Allahumma ajirna minan nar. 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 Nah, itu yang kelima itu. Mizan. Setelah mizan, fase ke-6.
yaitu melintasi jembatan Sirat. Nah, kalau golongan Mu'tazilah gak percaya adanya Sirat, memang benar gak ada dalil ya. Kalau tadi semua ada ya, saya sebutkan dalam ayat Al-Quran ada. Tapi kalau jembatan Sirat di dalam Al-Quran gak ada. Adanya tafsiran. Kalau mizan disebutkan mizan, disebutkan hisab, disebutkan hisab. Kitab disebutkan kitab. Makanya ini wajib nih. Nah, golongan Mu'tazilah gak percaya Sirat, gak ada Sirat karena di dalam Al-Quran tidak ada. Tapi ulama kita ahli sunnah wal jamaah menyebutkan tafsirannya ada di surat Maryam. Kalau tidak salah ayat 71. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Ada tidak itu? Ayat 71. Wa in minkum, itu. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Ayat 71 betul ya? Ya. Itu yang ditafsirkan oleh ulama ahli sunnah bahwa kalian akan melintasinya. Di situ hanya menggunakan kata ganti ha, melintasi jembatan Sirat maksudnya. Ditafsirkan begitu. Dan itu adalah suatu ketetapan yang saya tidak berani artikan sesuai itu. Ketetapan yang wajib bagi Allah gak? Ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah, penciptamu. Itu. Inilah yang namanya Sirat. Nanti sesuai dengan amal kita. Ada yang seperti kilat kata Rasul, tahu-tahu sudah nyampe ke ujung jembatannya. Ada yang terbang, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merayap, ada yang terjatuh, ada yang jalan hampir jatuh naik lagi, ada yang gitu. Sesuai dengan amal manusia pada waktu itu. Kalau yang jatuh, neraka. Jatuh dari jembatan Sirat, di bawahnya neraka. Yang selamat, ya ahli surga. Karena setelah itu dia masuk ke dalam surga setelah melintasi jembatan Sirat. Dan ini gak ada hubungan dengan surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim tidak berbicara tentang jembatan Sirat di hari kiamat. Kadang-kadang kan penceramah menyampaikan ini adalah jembatan Sirat. Ya, itu berbicara tentang kebenaran agama Islam. Tidak berbicara tentang Sirat di hari kiamat. Digambarkan bagaimana secara fisik jembatan itu ahaddu minasy'ar, ya, adaqu minasy'ar wa ahaddu minasayf. Ya, dia lebih halus dari rambut dan lebih tajam daripada pedang. Itu kalau yang melintasi orang-orang yang tidak baik, dia akan merasakan hal itu. Tapi orang yang baik bisa terbang, bisa seperti petir, tahu-tahu dia sampai di ujung jembatan itu dan akhirnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah keberapa Pak Iwan ya? Keenam. Yang ketujuh, setelah selesai menyeberangi jembatan Sirat, disambut oleh Rasul Muhammad SAW di telaganya. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Di dalam At-Tafsir Al-Kabir karya Fakhruddin Ar-Razi yang lahir 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, menyebutkan bahwa makna Al-Kautsar salah satunya ditafsirkan dengan makna nahran fil jannah. Sungai, satu sungai di dalam surga milik Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lainnya mengatakan bahwa setiap para nabi punya telaga di dalam surga. Ya. Sebagian lainnya mengatakan enggak, telaga itu hanya khusus milik Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa riwayat memang berbeda. Saya ada menjelaskan di kitab At-Ta'liqat Al-Jauhariyah, syarah dari Al-Arba'in Al-Buldaniyah, ada pembahasan mengenai telaga Rasul di situ. Saya ambil dari merujuk beberapa kitab ulama. Memang ada beberapa riwayat mengatakan telaga Rasul itu sebelum jembatan Sirat. Jadi ke telaga dulu baru
setelah itu lanjut ke jembatan Sirat. Ada riwayat seperti itu. Ada juga riwayat mengatakan telaganya itu berada setelah menyeberangi jembatan Sirat. Bahkan ada riwayat ketiga mengatakan bahwa jembatan Sirat, telaga itu adanya bukan di awal jembatan Sirat dan bukan di akhir jembatan Sirat, tapi adanya hanya di dalam surga. Berarti ada 3 pendapat ini. Saya pakai metodologi imam kita yang sudah diakui, Imam Syafi'i, yang lahir tahun 150, wafat 204 Hijriah. Imam Syafi'i ini, beliau ini sebagai penemu ilmu baru di zaman itu ya. Sekarang sudah jadi ilmu yang dipelajari, tapi di zaman itu ilmu ini belum ada, yaitu ilmu mukhtalafil hadis, ikhtilaful hadis. Jadi 3 riwayat ini seakan-akan kontradiksi. Ya. Seakan-akan kontradiksi. Yang satu meriwayatkan di depan Sirat, yang satunya di akhir Sirat, yang satunya tidak ada di depan dan di akhir Sirat, tapi adanya di surga. Padahal ini riwayat semua ini. Imam Syafi'i pakar dalam masalah ini. Dibuat undang-undang khusus di dalam memahami hadis-hadis yang semacam ini. Prinsip dasarnya bahwa tidak mungkin hadis Nabi saling bertentangan. Itu yang pertama. Karena yang Rasul sampaikan wahyu, tidak mungkin salah. Tapi butuh pemahaman untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Itu tidak mudah. Harus jam'un nusus, dikumpulkan semua nas-nas tersebut. Maka Imam Syafi'i membuat undang-undang memahami hadis-hadis yang seakan-akan terjadi kontradiksi, itu 3 cara. Cara yang pertama, digabungkan 3 riwayat tersebut. Cara yang kedua, dilihat hadis yang paling awal hadis apa dan hadis yang paling akhir yang Nabi sabdakan yang mana. Karena berkaitan dengan nasikh wa mansukh. Bisa jadi yang awal Nabi katakan begini, ternyata Allah wahyukan lagi yang baru. Itu dalam ilmu disebut nasikh wa mansukh. Maka yang diambil yang paling awal, paling akhir, bukan yang paling awal. Yang ketiga, tarjih. Diseleksi riwayat mana yang paling kuat di antara 3 riwayat tersebut. Nah, Ibnu Qayyim mengambil jalan tengah di sini. Yang lahir 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah. Beliau dalam satu riwayat mengatakan bahwa telaga Nabi itu ada di 3 tempat sesuai dengan 3 riwayat tersebut, sehingga semua riwayat diambil. Sebelum menyeberangi Sirat sudah ada telaga Nabi di situ. Nanti setelah sampai di puncak jembatan Sirat, sudah melalui jembatan Sirat, di situ juga ada telaga Nabi. Dan akhirnya masuk ke dalam surga juga ada telaga Nabi. Maka ini selesai dah masalah. 3 riwayat itu di al-jam'u, dihimpun. Ciri-ciri daripada telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam Sahih al-Bukhari. Rasul bersabda, haudi masiratu syahr. Telagaku itu panjangnya sejauh perjalanan 1 bulan. 1 bulan kita berjalan itu telaganya Nabi panjangnya seperti itu. Ma'uhu abyad minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Warihuhu atyab minal misik. Baunya lebih wangi dari minyak kasturi. Wa kizanuhu kan nujumis sama. Gelas-gelasnya banyaknya seperti bintang di langit. Man syariba minha fala yadhma abada. Siapa yang meminum dari telagaku itu seteguk, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Nah, itu gambaran telaga Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang Nabi katakan, saya menanti kalian wahai umatku di telagaku, kata Rasul. Saya menanti kalian wahai umatku di telagaku, kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu baru kita masuk yang disebut dengan surga. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ard. Bersegeralah menuju kepada ampunan Allah dan surga
yang luasnya meliputi 7 langit. Jadi surga itu dia punya luas itu meliputi 7 kali langit. 7 langit itu kan satu samawat itu selalu disebut dengan 7. Langit itu ada 7 lapisan. Nah luasnya surga itu 7 lapis langit. Nah, satu langit saja gak tembus-tembus manusia. Astronom itu terbang masih belum sampai langit ke-1. Masih di langit dunia itu. 7 lapis langit dan bumi. Itu luasnya surga. Uiddat lil muttaqin. Disiapkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, ini gambaran yaumul qiyamah. Ya, dan Ibnu Katsir menulis kitab khusus. Kalau antum mau tahu penjelasan secara rinci peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari kiamat, ditulis kitab khusus oleh salah satu ulama Al-Hafiz Ibnu Katsir Ad-Dimishqi yang menulis kitab tafsir Al-Quran. Lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Judul kitabnya Kitab Ahwal Yaumil Qiyamah. Pakai hadada. Kitab Ahwali Yaumil Qiyamah. Yaitu keadaan-keadaan mencekam yang terjadi di hari kiamat. Itu judul kitabnya Al-Hafiz Ibnu Katsir. Nah, ini mungkin pembahasan kita urutan ya peristiwa yang terjadi di hari kiamat dan wajib mengimani seluruhnya tadi itu. Mulai dari ba'ats, kemudian mahsyar ya, kemudian apa lagi? Kitab, pemberian kitab, al-hisab, al-mizan, kemudian telaga, kemudian juga sirat ya, ahli sunnah wal jamaah mengimani itu, dan adanya al-jannah surga ataupun an-nar api neraka ya. Mudah-mudahan Allah taala masukkan kita ke dalam surga bighairi hisab. Allahumma inna nas'alukal jannata bighairi hisab wala sabigil azab ya, dan juga tidak diawali dengan azab ya, maksudnya masuknya enak begitu, enggak ada proses yang susah ya. Mudah-mudahan digabul oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.